Gue pengen lebih dalam lagi kita ngomongin soal sebenarnya kalau ini kan tadi berarti kan ada satu yang miss ya. Kita cuma memotret satu hal soal away, ya kan? Sebenarnya masalah utama timnas dan PSS ini apa sih selain urusan bahwa kita itu lawannya emang nggak terlatih gitu. Kalau kita bisa olahraga nih kan, Bung Binder jelas olahragawan ya. Ini kalau kita nggak pakai barbel yang 100 kilo gitu ya, ini apa masalah di timnas? Saya kok jadi agak bingung ini, kok kita sampai selevel udah dinaikkan secara oke, tapi akhirnya dibanting sedemikian rupa. Enggak, kita kan yang kemarin kalau menurut gue itu kan di tim kepelatihan. Ya kan, kita bisa lihat lah beda. Pada saat memang masih dilatih oleh Sintayong kan beda. Kelihatan cara bermainnya seperti apa. Jadi pada saat timnas kita itu gagal lolos Piala Dunia dan cara bermainnya juga seperti yang kita lihat ya, wajar banyak yang kecewa. Beda halnya kalau cara bermainnya tuh sudah oke, tapi tersingkir, nggak lolos, nah itu beda lagi lah, ya kan. Tentu mayoritas masyarakat akan menerima itu. Tapi ketika mainnya juga gak bagus dan dipaksakan main menyerang, ya kan. Nah itu yang membuat celah-celah yang terbuka di permainan kita, sehingga kita gak bisa mendapatkan poin. Bahkan shot on target kalau nggak salah cuma 2 itu udah 2 pertandingan. Jadi kalau menurut gue sebetulnya apa yang dilakukan PSSI sebelumnya dengan mendatangkan pemain-pemain diaspora itu memang sudah langkah yang benar menurut gue. Karena gue sudah mengatakan berkali-kali, tanpa adanya pemain-pemain diaspora, gue gak yakin, bukan artinya gak bisa, gue gak yakin bisa lolos bahkan sampai round 4. Gak yakin gue. Dan itu banyak orang yang mengatakan itu kepada gue juga setelah gue buat konten itu. Mereka sepakat, iya betul. Jadi harus ada kombinasi. Ada pemain-pemain dari luar yang bermain di Eropa dengan pemain-pemain kita dari domestik. Kalau ini di blending, wah ngeri banget mainnya seperti lawan China, lawan Bahrain kan. Enak kan kita lihat ada blendingnya ini, ada kerjasamanya. Wah, ada yang dribbling, ada yang teknik, ada yang shooting, ada yang umpan terobosan, ada yang crossing. Enak gitu kita lihat mainnya. Jadi ini sudah benar. Tapi dengan adanya pemain-pemain yang berkualitas sekarang, ini juga harus ada yang mengatur sedemikian rupa agar para pemain ini bisa menyatu. Nah, gimana cara menyatunya? Yaitu tactical. Secara taktik ini harus jelas, karena ini bukan klub. Ini timnas yang jarang mereka berkumpul, mau berlatih juga baru datang dari Eropa kan capek mereka ke Asia. Jangankan mereka yang pemain. Gua aja kadang-kadang datang dari luar negeri, gak usah dari Eropa lah. Dari negara Asia lainnya aja capek kan kita. Jadi mereka mungkin istirahat 1 hari, terus latihan, terus harus main di pertandingan, berat bagi mereka. Kalau taktiknya gak sesuai dengan batas kemampuan mereka. Jadi sebetulnya PSSI kalau menurut gue ya terlepas dari keputusan memecat Sintayong, ya kan, itu kan memang banyak orang juga mengatakan ya itu sebuah kesalahan dan itu fakta kan. Karena mengganti pelatih di tengah itu adalah sebuah, ya boleh saja mengganti pelatih, tapi bawalah pelatih yang bagus gitu. Kalau bawa pelatih yang bagus, track record yang jelas, ya mungkin kita minimal lolos ke round 5. Minimal lah, kita jangan ngomong Piala Dunia dulu. Tapi ketika dibawa pelatih yang gak ada track record yang sukses, ya akhirnya jadinya seperti ini. Jadi yang gua harapkan ya ke depannya, ya PSSI lebih berhati-hati lagi. Maka itu sampai hari ini, calon aja yang definitif aja belum ada, yang ada cuma rumor kan. Seperti sebelumnya Louis van Gaal. Sampai teman gue dari Singapura telepon, gak salah nih Indonesia mau kontrak Louis van Gaal. Gue bilang gak ada, di sini berita gue udah cek, tapi gue gak buat konten karena gue udah tahu gak mungkin Louis van Gaal. Iyalah lagi sakit gitu kan. Yang kedua, dia memang gak lagi melatih di Belanda pun, ngapain dia jauh-jauh harus ke Indonesia melatih Indonesia lagi. Dan ternyata benar kan, Frank de Boer. Ya kan itu juga sama, hoax juga kan. Tapi ini lagi berkembang, makanya itu gue harapkan ke depannya ya PSSI cari pelatih yang benar-benar sudah memahami duluan nih. Oh ini timnas Indonesia pemainnya A, B, C, D sampai Z nih. Oh harus mainnya seperti ini. Nah itu dia harus memaparkan kepada PSSI. Kalau cara mainnya seperti ini ada direct kan sekarang kan, kira-kira akan mainnya seperti ini. Harus dia menjelaskan secara teknis. Nah maka itu ada yang namanya direktur teknik sekarang kan, Alexander Zayers.